Monitor ini termurah di segmennya dari Lenovo. Kira-kira apa yang dikorbanin sama dia? Nanti kita lihat. Saat panel IPS langka di tahun lalu, semua brand berusaha cari akal untuk penuhin segmen entry level 24 inch 75 Hz. Segmen yang kayaknya semua brand harus punya ya untuk perang di pasar monitor karena marketnya itu paling luas dibanding segmen lainnya. Dan karena panel IPS susah banget didapat ya tentunya cara paling masuk akal ya panel VA yang diincar dan dimasukin ke Indonesia. Mau model kayak gimana juga ya dimasukin aja sama brand itu sesuka hati mereka. Salah satunya Lenovo di sini. Setelah kita udah lihat kualitas yang akurat dari L24i 30-nya dia, berikutnya ada S24e yang cukup oke. Ternyata ada satu lagi kode di segmen ini, D2420. Monitor yang kalau dilihat dari harganya 1,9 juta, ini salah satu monitor termurah saat ini, terutama ketika kita lihat 1,9 juta yang lain, di situ cuma ada Acer, Samsung, dan LG. Dan mereka masing-masing cuma kasih garansi 1 tahun full. Sedangkan Lenovo mau cover lu sampai 3 tahun full dan sistem garansinya pun dijemput. Jadi udah beda kasta tuh sama 3 mereka yang lain. 3 yang lain tadi maksudnya. Dan karena ini monitor tujuannya adalah kejar murah, tentunya build quality-nya juga terasa murah. Stand-nya full plastik, desainnya khas Lenovo, yang agak kaku untuk dilihat, kurang enak lah, kurang nyaman dilihat. Dan juga tilt-nya agak seret untuk dimainin. Secara spek ya ini benar-benar basic banget, 24 inch 75 Hz VIA panel model tahun 2020, dan Lenovo cuma klaim 72% NTSC untuk warnanya. Di sisi lainnya juga gue cukup yakin kualitas panelnya akan sangat biasa aja, melihat dari tujuan produk ini dibuat untuk ngejar murah. Dan kita bisa lihat dari gamutnya yang cuma bisa cover sampai 95%. Dengan sRGB rendah kayak gitu, tentunya pintrinya nggak bisa gimana tinggi di 76%, dan Rec 2020-nya juga cuma 5,4%. Tentunya posisi Lenovo ini agak di bawah ya dibanding banyak monitor 24 inch sekelasnya. Dari akurasi putihnya kelihatannya kalau Lenovo cukup cuek sama monitor ini, nggak terlalu di treatment bahkan. Kelihatan warna birunya sangat over sehingga CCTV rata-ratanya tembus ke 7400. Hasil putih yang keluar warnanya itu agak kebiruan kurang jelas kayak gitu dengan delta E sampai 10. Saturasi warna sRGB-nya juga nggak terlalu gimana, banyak miss target terutama di warna blue dan magenta di 11 delta E. Jadi akurasi warna sRGB-nya sedikit kurang akurat di angka 8. Dan karena P3-nya rendah, nggak bisa terlalu diharapin untuk ngedit P3 di monitor ini. Kelihatan dari saturasi warnanya sampai 19 dan akurasi warnanya sampai 15. Nggak bisa lu andelin banget. Di color space sRGB, Lenovo ini masih kalah dibanding Philips 241V8 dan Samsung. Dan di sana kita bisa lihat L24i dan S24e memimpin di posisi paling akurat. Di color space P3 jelas bukan sesuatu yang lu mesti consider untuk pilih monitor ini dibanding L24i atau Samsung S24 R350. Lenovo udah kasih kita preset sRGB di OSD-nya yang cuma pajangan doang. Karena hasilnya dia nggak benerin apapun. Gimmick aja di OSD-nya. Langsung aja kita kalibrasi manual pakai settingan ini. Target kita ke 200 nits. Buat kalian yang punya monitornya, kalian bisa ikutin settingan ini yang gue kasih. Akurasi putihnya jadi better dengan CCTV di 6500. Putih yang keluar jauh lebih natural dengan delta E7. Saturasi sRGB-nya bisa sedikit lebih baik di 8. Sehingga akurasi warna sRGB-nya jadi jauh lebih akurat di 5 delta E. Gue coba kalibrasi sisi profil, akurasi putihnya sempurna dan perfect banget keluarnya di delta E 2,7. Saturasi warnanya bisa sedikit aja lebih baik dan panelnya ini bisa di-push jadi sangat-sangat akurat di delta E3. Sebenarnya kalau pabriknya mau effort sedikit dan ya tentunya Lenovo mesti bayar untuk benerin panel ya, ini bisa jadi jauh lebih akurat. Kelihatan dari hasil kalibrasi kita banyak room yang bisa di-improve dari panelnya ini. Dan di sini kembali kita dikasih panel VA yang luar biasa dari Lenovo karena kontrasnya bisa tembus sampai 4300 banding 1. Sedikit kalah dibanding ThinkVision S24e dan tentunya ini membantai banyak monitor IPS di kelasnya. Ini bukan tanpa drawback karena lu mesti terima viewing angle yang agak sedikit buruk di panel VA ini dibanding IPS. Dan dengan kontras segitu tingginya, efeknya ya detail tempat gelap akan kelihatan sangat jelas di sini dibanding panel IPS yang cuma bisa kasih kontras 1000 banding 1. Lu mau ngedit foto atau video jauh lebih mantep di panel VA kayak gini. Dan di sini kita bisa lihat ya struggle-nya monitor murah. Brightness-nya ini rendah banget, bahkan paling rendah dari semua monitor entry yang kita udah tes, cuma 193 nits. Dan kalau ruangan lu banyak matahari, sinar matahari yang masuk, ini monitor nggak bisa terlalu servis dengan baik. Dan jangan lupa kita singkirin yang nggak penting dikasih sama Lenovo, tebel-tebel. Kelengkapan lainnya dikasih sama Lenovo, kabel power dan HDMI. Monitor ngejar murah kelihatan jelas banget kalau dia struggle di beberapa pengetesan, terutama di brightness-nya. Dan monitor kayak gini mungkin cocok buat kalian yang memang nggak butuh buat editing.
monitor ini bisa jadi pilihan yang bisa gue bilang terbaik saat ini karena murah dan garansi 3 tahun full. Sementara kalau editing adalah pilihan yang cukup penting buat lo, pilihan, enggak, urusannya cukup penting buat lo, ya Lenovo L24 i30 pilihan terbaik sementara ini karena paling akurat yang gue udah tes. Gue Alvin dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tambah.